Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur di Masjid Ar-Rahman ini, kemudian dilanjutkan mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan amal soleh, amal ibadah kita di siang hari ini benar-benar diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada siang hari ini kajian kita yaitu kitab Mujibatul Jannah fi Dawi Sunnah. Pintu-pintu pembuka amalan-amalan pembuka pintu surga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syarat masuk ke dalam surga yaitu dengan amal soleh, dengan ibadah. Ini suatu keharusan, suatu sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara syarat masuk ke dalam surga besok pada hari kiamat yaitu dengan amal soleh, amal ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ini dalam surah Al-Buruj. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kebahagiaan yang agung, kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang besar, itulah kebahagiaan yang besar, yang hakiki, yang tidak ada lagi kebahagiaan yang menyamai kebahagiaan yang ada di surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita raih, kita capai. Di antara mencapai surga, meraih surga adalah dengan amal soleh, iman dan amal soleh, kemudian dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak bisa kita mengandalkan amal soleh saja, tidak bisa, ya, mengandalkan iman saja tidak bisa, ya, mengandalkan rahmat Allah saja tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya, ya iman, ya amal soleh, ya mengharap rahmat dan ampunan. Ketiga ini syarat masuk ke dalam surga. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin terlalu berlebihan di dalam memahami agamanya. Dia mengatakan, saya beribadah kepada Allah ini tidak mengharap surga. Loh, ada omongan seperti itu, Pak. Saya beribadah kepada Allah tidak mengharap surga. Lah terus kamu ngapain beribadah? Alasannya, saya beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta. Karena cinta kepada Allah, saya melaksanakan ibadah, bukan karena mengharap surga. Nah terus kamu nanti dimasukkan kemana? Seperti itu. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai, Pak, seperti ini, Pak. Mungkin orang ini nanti akan menjawabnya terserah Allah memasukkan saya kemana, yang penting saya beribadah ini tidak mengharap surga dan tidak takut neraka. Wah, iya, Pak. Ibadahnya dia adalah semata-mata karena cinta kepada Allah. Gawati orang seperti ini. Nah, orang seperti ini kurang pas di dalam agama kita, dalam ajaran agama kita yang benar kurang pas. Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doa itu dibawa kemana? Apa artinya doa itu? Ya Allah, berikan kami kebaikan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kebaikan hidup di akhirat di mana kira-kira? Lah dia kan berarti meminta itu dalam doa itu. Berikan kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat, kebaikan di akhirat ya surga. Terus yang terakhir, waqina adzabannar. Jauhkan kami dari. Lah terus kamu enggak doa seperti itu lah. Kamu tidak berdoa seperti itu. Ya, kamu kemanakan doa itu? Ini ada orang yang ngomong seperti itu. Mungkin ini Islam tingkatan tinggi mungkin, Pak. Sudah tingkatan makrifat atau hakikat atau tarekat atau apa dan macam-macamnya itu, sehingga ibadahnya tidak mengharapkan surga, tidak takut kepada neraka. Ada lagi yang syair-syair itu, ya, apa syairnya itu yang berbunyi, ilahi lastulir firdaus si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ini kayak bener, Pak, tapi salah ini. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah Tuhanku, ya gitu ya. Tidaklah pantas surga firdaus itu bagiku. Berarti kamu tidak minta surga firdaus, gak arep, gak pantas ya. Kan begitu. Wala aku alan naril jahimi, dan saya tidak kuat masuk neraka jahim. Lalu apa nek gak kuat kamu tidak memohon perlindungan kepada Allah, katanya kamu tidak takut neraka. Iya, enggak tahu, Pak, ini Abu Nawas atau pengawas atau gimana, saya enggak tahu. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Apabila kamu meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Lah kok ngomong gak kuat nang surga firdaus, gak pantes nang mlebu surga firdaus. Gimana? Kenapa minta kepada Allah surga firdaus? Maka dijelaskan oleh para ulama, fa innahu ausatul jannah. Surga firdaus itu surga yang ada tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsy-Nya Allah yang istiwa di atas arsy. Wa minhu tafjurul anhar, dan dari surga firdaus itulah
sungai-sungai yang ada di surga semuanya dialiri. Sumber air, sumber mata air itu ada di surga Firdaus. Nah ini masyarakat muslimin ya. Jadi inilah kadang-kadang kalau kita tidak ngaji, tidak tahu ilmu, akhirnya kita ikut-ikutan orang yang dikhawatirkan itu tidak tepat di dalam memahami daripada agama. Padahal kita diperintahkan untuk meraih surga diantaranya dengan amal soleh, amal ibadah kepada Allah. Jadi kamu beribadah yang mengharapkan surga, ya. Kamu ibadah yang minta dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ini sudah perintah dan tidak bisa diakal-akali lagi, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kitab Al-Hal yang menjadi pembuka pintu-pintu surga. Saya mulai dari yang nomor 4, Iqsa'u asma'illahil husna, yaitu hendaklah dia menjaga asma'ul husna. Kunci surga yang nomor 4 ini, atau hal-hal yang akan menjadi pembuka pintu surga nomor 4, yaitu iqsa'u asma'il husna, dengan menjaga daripada asma'ul husna. Apa asma'ul husna itu? Yaitu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat-sifat dan memiliki nama-nama. Yang nama-nama dan sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya atau menghafalkannya, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah memiliki nama 99. Ini yang tertera di dalam Al-Hadis. Tetapi yang tidak tertera di dalam Al-Hadis banyak sekali. Ya, kita tidak boleh membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu kita imani, tetapi di luar itu hanya Allah yang tahu. Jangan kita membatasi hanya 99. Masih banyak. Loh yang lain kemana? Hanya Allah yang tahu. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul kan ada berapa? 25. Tetapi yang tidak dijelaskan banyak sekali, sampai 300. Itu contohnya seperti itu. Jadi nama dan sifat-sifat Allah ini hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Kita hanya diberitahu di antaranya di dalam Al-Hadis, yaitu 99 nama. Kemudian maksud Al-Hadis ini, barang siapa yang menjaganya, maka dia masuk ke dalam surga. Maksudnya bagaimana? Iksauha bitadabburil ma'ani, menjaganya dengan mentadabburi, mengkaji dan mempelajari maknanya, artinya, fungsinya. Wan nadru fil ma'ani ma'hifdhiha, kemudian melihat maknanya lalu kemudian dihafalkan, lalu bisa dihafalkan. Lima fi dzalika minal khair al azim wal ilmi nafi, karena di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara kita mengenal Allah, kita tidak ta'aruf, kita tidak kenalan. Kalau dengan manusia kenalan, ta'aruf. Tapi kalau dengan Allah, di antaranya adalah
mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nanti kita akan mengenal Allah melalui itu. Al-ihsa'u yakunu bil hifdi bitadabburi wa ta'qulu ma'aniha wal 'amalu bimuqtadaha. Yang dimaksud dengan menjaganya yaitu menghafalkan, mentadaburi, mengkajinya, lalu maknanya itu dipelajari, diketahui, lalu diamalkan sebagaimana ketentuannya. Apa pengamalannya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-namanya. Itu diantara cara untuk mengamalkan asmaul husna. Bagaimana caranya? Ada doa dalam al-hadis Nabi SAW. Yang al-hadis itu, doa itu biasanya kita baca tiap doa pagi dan petang. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Pernah baca doa ini, Pak? Kok ada yang enggak ngomong? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, aku memohon pertolongan dengan rahmatmu. Astaghis itu loh Pak, Bu. Astaghis itu artinya aku memohon pertolongan. Kalau bahasa yang lain itu namanya istighosah. Merame. Jadi astaghis ini fi'il mudhari. Kalau istighosah itu masdar. Itu kalau dalam bahasa Arab. Orang kenalnya masdar, istighosah, istighosahan, istighosah kubro, macam-macam. Tapi di sini artinya adalah astaghisu, aku memohon pertolongan. Itu artinya. Wasli li sya'ni, ya, dan perbaikilah diriku semuanya. Wala takil ila nafsi tarfatain, dan jangan kamu serahkan semuanya urusanku ini kepadaku. Ya, artinya aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku ya Allah, dan jangan kamu serahkan urusanku ini kepadaku semuanya tumplek-plek, saya tidak bisa melaksanakan tanpa pertolongan darimu. Ini artinya Pak. Ini doa istighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighosah yang meminta pertolongan kepada Allah, bukan meminta pertolongan kepada yang lain selain Allah. Yang mana asmaul husnanya? Ya Hayyu ya Qayyum ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyun yang maha hidup. Ini nama-nama Allah. Yuhyi wa yumit itu loh. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Kan begitu. Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah kita amalkan di dalam doa, di dalam berdoa. Ada lagi riwayat yang lain. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu bi anni asyhadu annaka antallah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah kecuali engkau. Al-ahad as-samad. Nah ini nama-namanya. Al-ahad as-samad. Ya, yang maha esa, as-samad yang maha apa? Yang semua manusia bergantung kepadanya. As-samad. Kalau Abdus Somad itu siapa namanya? Sahabat. Di As-Samad itu yang maha tempat untuk bergantung. Jadi tempat untuk bergantung, As-Samad. Jadi kalau ditambahi Abdu, hamba yang selalu bergantung kepada Allah. Pak, kalau nama-nama Allah ini digunakan untuk nama, nama saya, nama anak jenengan, ditambahi depannya dengan Abdun. Ya,
Jadi kalau Ar-Rahman itu memberi nama anak Ar-Rahman tidak boleh. Lah sama dengan Allah. Ditambahi depannya apa? Abdun. Jadi Abdurrahman. Artinya apa? Hamba Allah. Itu Pak. Nggih. Awas ini. Ya. Al-Jabbar, Al-Aziz. Ditambahi depannya Abdul Aziz, Abdul Jabbar. Seperti itu. Al-Khaliq, sang pencipta, ditambahi depannya Abdul Khaliq. Biar tidak salah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya, satu orang pun dari makhluknya. Maka laqad sa'alallaha bi ismihi alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Siapa yang meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya, pasti akan diberi permintaannya. Pasti. Nabi mengatakan pasti, enggak pakai insya Allah lagi. Siapa yang berdoa dengan menggunakan menyertakan nama-namanya di depannya, pasti akan diberi. Dan siapa yang berdoa dengan menggunakan nama-namanya, pasti diijabahi doanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tambahi dengan apa? Asmaul Husna di depannya. Itu cara mengamalkannya. Cara mengamalkan Asmaul Husna, bukan dibuat wiritan, Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, enggak ada itu. Nanti keliru, Cak Latif, Cak Latif, Cak Latif ngono nanti. Oh didualai ya Cak Latif, enggak mulai-mulai. Dirasani diceluk-celuk gak mulai-mulai. Ya. Jadi bukan dibuat zikir, ndak ada. Ndak ada zikir seperti itu, ndak ada. Nggih. Enggak ada zikir salah satu Asmaul Husna misalnya apa? Ya Tawwab, ya Sabar, ya Sabir, ya Sabir. Enggak ada seperti itu. Maka pengamalannya adalah digunakan untuk berdoa dan diamalkan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadi kalau jenengan minta rizki, misalkan ya Allah ya Razzaq, gitu loh, ditambah gitu. Ya Allah ya Razzaq, yang maha memberi rizki, berilah saya rizki yang halal. Ditambahi boleh. Ya Allah ya Wahhab, yang maha memberi. Ya itu ditambahi seperti itu. Tapi berikutnya nomor 5, amalan-amalan sebagai kunci pembuka pintu surga, yaitu tilawatul Quran wal amalu bihi, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Minal ahadisil waradati fi fadli tilawatihi wal amali bihi ma yali. Al-hadis menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Di antaranya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'ani Nabi SAW, dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan besok pada hari kiamat orang-orang yang membaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaki, naik, suruh naik terus sampai ke tempatnya, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena tempatmu dan kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca seperti kamu membaca di dunia. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin, para jamaah, semakin tinggi tempat kita besok di surga. Ya. Semakin kita tidak membaca Al-Quran, tempat kita semakin rendah. Jadi ingin mendapatkan derajat yang tinggi besok di akhirat pada hari kiamat, yaitu hendaklah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari.
Hatam, baca lagi di awal. Hatam, mulai lagi terus hatam, mulai lagi. Jangan anggar baca, anggar buka, Pak. Eman kalau anggar baca, anggar buka, anggar baca eman. Kalau bisa urut sampai nanti hatam kembali lagi. Terus sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Baca Al-Quran itu kan ya enggak posoan tok, Bu. Ya. Jadi kita jadikan Ramadan ini 11 bulan, ya. Jangan Ramadan itu cuma apa? 1 bulan. Ramadan kan cuma 1 bulan. Kita jadikan 11 bulan ini sama dengan Ramadan yang lainnya, kalau bisa seperti itu. Lalu membaca Al-Quran surat-surat pilihan, ya. Seperti surah Al-Kahfi di malam Jumat, hari Jumat, yang begitu kan? Surat-surat pilihan. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk agar terhindar dari siksa kubur. Ini surat-surat pilihan, Pak. Ada lagi surat-surat pilihan, Pak. Ya. Dibaca sebelum terbit matahari. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Kemudian dibaca sebelum maghrib gitu. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setiap hari 2 kali tempatnya. Kira-kira sudah dibaca enggak kira-kira, Pak? Ini eling tok. Siapa yang membaca ketiga surat itu masing-masing 3 kali akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari setan, jin, dari manusia jahat, manusia hasud, iri, dengki. Tidak hanya itu, Pak, binatang-binatang yang ganas, binatang buas, ya, dari jin akan dilindungi, Pak, dalam 1 harinya itu, Pak. Kalau kita baca ketiga surat itu di pagi hari sebelum matahari terbit, ya, 1 hari sampai sore dilindungi dari bahaya setan, jin, orang yang hasud, iri hati, dengki. Lebih-lebih Bapak Ibu yang bekerja di kantor ini, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak orang yang iri. Baca surat itu, Pak. Baca surat itu agar dilindungi oleh Allah dari orang yang dengki, iri, dari santet, dari teluk, dari penyakit ain. Orang itu kalau iri, Pak, melihat orang yang dihasuti, jin masuk ke mata orang itu. Ya, jin masuk ke mata orang yang hasud, lalu orang itu melihat orang yang dihasuti, maka orang dihasuti ini bisa jadi sakit, bisa jadi jatuh, bisa jadi bangkrut. Itulah yang namanya penyakit ain. Penyakit yang melalui pandangan mata orang yang hasud, orang yang benci. Maka kalau kita membaca ketiga surat itu setiap hari istiqomah, insya Allah selamat, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu punya dagangan di rumah, meracang umpamanya, ya, baca doa itu, ya, biar peracangannya tidak diganggu, Pak. Biasanya tetangga itu iri, peracangannya rame banget, tak saingan ya, aku tak nyeluk jin sing kuat. Ngono, Pak. Tancep nih dong ngarepe peracangane, sik biar ada orang lewat itu ndak kelihatan tokonya. Ngono ya, Pak. Ya apa ning ngono iku? Makanya ketika dibaca doa itu, Allah akan melindungi kita. Baca doa pagi dan petang di antaranya ketiga surat itu, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Itu manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Sangat besar. Mau pulang malam bekerja, ya, karena sorenya membaca itu dilindungi oleh Allah dari perampok, jambret, begal dan sebagainya. Kan dilindungi, Pak. Lo gitu loh maksudnya. Apalagi COVID umpamanya seperti itu. Dilindungi. Loh iya benar, Pak. Itu dari wabah, musibah, dari binatang buas, ya, dari jin, santet, pokoknya segala-galanya itu akan melindungi itu, dibaca itu monggo. Ya, dengan keyakinan, dengan iman kepada Allah, kita baca itu. Jangan males, Pak, istiqomah lah seperti itu, nggih. Ya dibetah-betahno lah, dikober-koberno. Ono urusan sih, urusane kari-kari, aku tak ndonga iki dhisik. Ya seperti itu caranya. Kemudian membaca Al-Quran dengan
ayat-ayat pilihan yang mau dihafalkan. Mana ayat-ayat atau surat-surat yang mau dihafalkan. Itu cara membaca Al-Quran. Urut, lalu membaca surat-surat pilihan, lalu membaca surat-surat yang dihafal, yang digunakan untuk sholat. Seperti itu. Qala Al-Mubarakfuri, para ulama menjelaskan, yuqalu inda dukhulil jannah li sahibil Qur'an. Jadi dikatakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maksudnya ketika masuk ke dalam surga, man yulazimuhu bitilawati wal amal, bagi orang-orang yang terus ya melazimkan membaca dan mengamalkannya. Jadi dia dikatakan warqa, naik. Ya. Is'ad ila darajatil jannah. Naiklah menuju tingkatan surgamu sesuai dengan ayat yang kamu baca. Ya, semakin banyak kita membaca, ditambah menghafalkannya, semakin tinggi orang itu kedudukannya di surga. Kemudian al-hadis yang lain, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Yaitu orang yang baca Al-Qur'an, dia mahir, pinter, lancar bersama malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ya, jadi besok orang-orang yang lancar dalam membaca Al-Qur'an, tajwidnya, makhrajnya, gak beletotan, ya, kemudian fasihnya, ya, maka dia dekat sekali dengan para malaikat yang mulia-mulia di surga. Kedudukannya itu ditemani oleh para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat muqarrabin. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatamatta'u wa yata'u fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an tapi pelgu-pelgu, bletotan, keliru kabeh. Berat dalam membacanya, lahu ajran, dia masih mendapatkan 2 pahala. Masih lumayan. Dia mendapatkan apa? 2 pahala. Makanya Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar, monggo hendaklah apa? Belajar terus. Belajar, Pak, ya. Kok sawangane belajar nang TPA mbek arek cili-cili di Masjid Ar-Rahman, ya, tiap hari apa itu mesti ada pelajaran membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid. Monggo diikuti yang seperti itu. Ya, itu manfaatnya sangat besar. Tidak ada kata terlambat orang tua walaupun tua. Salahe biyen cilik gak gelem ngaji kan ngono, Pak ya. Lah nang diae biyen. Sing nomane biyen nang diae, cilikane biyen nang diae. Kok saiki wis tuwa ngaji kok izin. Ayo. Belakrak dia. Sekarang anak kecil-kecil itu pratika dan sudah baca, bahkan sudah ada yang hafid, ada yang tahfidz di pratika. Masya Allah, anak-anak sekarang lebih kemajuannya lebih besar, lebih pesat. Tinggal kita, monggo yang belum bisa, tidak usah izin, tetap belajar ngaji walaupun di usia tua, untuk mengejar kekurangan, mengejar ketinggalan, dan mengejar tempat kita, kedudukan kita di surga. Itu yang harus diperjuangkan. Uang meraih surga kok izin, meraih kedudukan yang tinggi di surga kok malu. Nah, tidak ada kata malu yang seperti ini. Maka ini harus benar-benar diusahakan. Dalam al-hadis yang lain, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah wa yaqulu ya Rabb halli wa yulbisu tajal karama, summa yaqul ya Rabb zidhu fa yulbisu hillatal karama, summa yaqul ya Rabb irda'an fa yuqal ikra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah.
Dikatakan bagi orang-orang yang baca Al-Quran atau orang-orang yang menghafal Al-Quran, datang besok pada hari kiamat orang-orang yang menghafal atau membaca Al-Quran. Dia mengatakan, Al-Quran mengatakan, Ya Rabb hallihi, ya Allah pakaikan dia. Jadi Al-Quran, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah, datang orang yang menghafal Al-Quran besok pada hari kiamat. Dan Al-Quran itu mengatakan, Ya Rabb hallihi, ya Allah pakaikan dia. Fayul bisu tajal karomah, orang itu dikasih apa? Mahkota kemuliaan oleh Allah. Ya, summa yakul, kemudian Al-Quran mengatakan, Ya Rabb zidhu, tambahkan dia. Fayul bisu hullatal karomah, kemudian dipakaikan lagi ya pakaian kemuliaan. Summa yakul, kemudian Al-Quran mengatakan, Ya Rabb ya irdo anhu, ridailah. Fayuqalu, kemudian dikatakan bagi orang yang baca itu, Iqra warqa, bacalah, naiklah. Dan setiap ayat yang dia baca akan ditambah kebaikannya. Yuqal li sahibul Quran Iqra Al-Quran was'at ala darajatil jannah. Jadi Al-Quran Pak akan membela. Al-Quran datang menemani kita besok ketika kita masuk surga, ya, meminta kepada Allah agar kita yang mengamalkan Al-Quran, ya, disuruh oleh Al-Quran untuk apa? Agar Allah memakai mahkota kepada kita, memakai pakaian kemuliaan, kemudian tambah mulia kita, ya, tambah mulia kedudukannya, dan kita diperintahkan untuk naik terus sampai tempat kita yang paling tinggi. Al-Quran yang akan membela daripada kita, Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa'inahu safi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, ya, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong besok pada hari kiamat. Dalam al-hadis, Al-Qur'anu musaffa wa mahilun musaddaq. Ya, Al-Qur'an akan menjadi penolong dan menjadi apa? Pembela yang benar. Al-Qur'an nanti bisa ngomong dan membela kita mati-matian dengan omongannya, Pak. Jadi Al-Qur'an nanti menjadi ahli debat besok pada hari kiamat dan membela, jadi pengacara. Nah, gampangannya gitu, Pak. Al-Quran nanti jadi pengacara kita besok pada hari kiamat, yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, ya, kita bermakmum kepadanya, maka dia akan mengantarkan kita ke dalam surga. Gimana, Pak? Masih karo arti ini, Pak. Walaupun tidak tahu artinya. Tapi tadi kan kita diperintahkan untuk mentadaburi itu tadi. Artinya mengangan-angan sak maknane kan seperti itu. Tapi berusaha. Saya iso-iso, Pak. Insyaallah. Belum kan? Ya, sudah. Sudah, Pak. Pak, sebentar. Ya, jadi seperti itu. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum, ya, makmum kita yang menjadi imam, Al-Qur'annya di belakangi. Artinya apa, Pak? Al-Qur'an di belakang ini disingkur. Bapak kalau tidur disingkur sama istrinya bagaimana? Wis turu kono ae nduk jaba kan. Al-Quran yang mangkel, Pak. Al-Qurannya disingkur mangkel. Ya, bapak disingkur istrinya kalau tidur. Ayo, nikah. Ya. Saya kira seperti itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaklah kita benar-benar, ya,
untuk meraih surga dengan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai imam kita, ya. Dan kita jadi makmum. Insyaallah nanti besok pada hari kiamat, maka Al-Qur'an akan menjadi apa? Menjadi pengacara dan pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita tentang 60 membuka pintu surga ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Ada pertanyaan dari mana? Pertanyaan ini. Mungkin nggih, monggo. Maksudnya gimana milih maksudnya? Sesuai dengan amal, sesuai dengan amal. Nggih. Sesuai dengan amal ibadah, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kan tadi diperintahkan untuk meminta surga firdaus, Pak. Wa idza sa'atumullah al jannah fas'aluhul firdaus. Kamu meminta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Enggak apa-apa, Pak. Minta surga firdaus. Ya, kalau Allah memberikan surga firdaus, berarti kita memilih surga yang terbaik, paling top sudah, Pak. Tapi kalau Allah tidak memberikan kita surga firdaus, dikasih surga yang mungkin surga Aden, Darussalam, ya lumayan Pak daripada enggak. Masalah Pak, emperannya surga Pak. Emperannya surga itu 10 kali lipat lebih baik dari dunia dan seisinya Pak. Emperannya Pak. Wis gak apa-apa lah Pak, wis diterima saja. Kan seperti itu nggih, gak usah nelongso. Wis lumayan alhamdulillahirabbil alamin. Nggih monggo. Nggih 8. Sebegitu pula neraka ada 8 dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Masing-masing pintu itu ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, gitu. Sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Saya kira seperti itu. Oh iya nanti Bu, nanti ada hadis berikutnya nanti. Saya jelaskan besok insyaallah. Nanti ada berdasarkan hadis tentang tuntut menuntut itu insyaallah. Ada yang lain monggo? Iya, terakhir. Ya, gimana ya semuanya, Pak. Jadi urut ya dibaca, urut terus harus urut. Ya, karena kalau tidak urut artinya hanya membaca surat-surat pilihan. Namanya surah Al-Kahfi itu 1 minggu sekali. Jenengan nggak mungkin baca Al-Quran itu 1 minggu sekali. Ya gitu nggih. Jadi ya, urut itu yang lebih utama didahulukan, kemudian ditambah dengan surat-surat pilihan yang ada keutamaannya itu tadi. Ngoten wallahu a'lam. Jadi yang urut diutamakan. Sampun nggih, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.